bermanfaat dengan segala macam persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin yuladu alal fitrah. Al hadis ayat kandungan hadis. Wa qala Allah, al gulamu murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusammi. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna minasyahidina wasyakirina biqalbin salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, teristimewa guru kita Ustaz Ardiansa atolallahu baqa'a fi sihatin daimah. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah beserta jajaran kepengurusannya. Teristimewa Sohibil Walimah Bapak Dahlan, juga segenap hadirin wal hadirat as'adakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan macam-macam rupa-rupa kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat ijad maupun nikmat imdad, nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara walimatut tasmiyah wal halq. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang ini menjadi sebab wasilah turunnya maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga selamanya dawam dicurah limpahkan selalu kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga sampai kepada semua selaku umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita dapat menghadiri, memenuhi undangan daripada Sohibil Walimah, yaitu Bapak Dahlan, di dalam rangka
walimatut tasmiyah wal halqi. Apa itu walimah? Walimah mempunyai pengertian ta'amun yuttakhadhu lisururin ati. Walimah atau perayaan menurut bahasa Indonesia mempunyai pengertian ta'amun yuttakhadhu, makanan-makanan, hidangan-hidangan yang disajikan oleh sohibul walimah karena apa? Lisururin, karena sohibil walimah pada saat ini mendapatkan suatu kebahagiaan, yaitu apa kebahagiaan daripada sohibil walimah? Yaitu telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah diberi nama Muhammad Ja'far Shadiq. Untuk itu marilah kita doakan bayi yang diberi nama Muhammad Ja'far Shadiq, putra daripada Bapak Dahlan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai waladun sholih, anak yang sholih, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi harapan bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya pada kesempatan ini sedikit saya akan mencoba menguraikan tentang apa itu walimatut tasmiyah, apa itu akikah, dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya walimatut tasmiyah dan walimat akikah yang insya Allah akan saya uraikan, ini menjadi bekal kita untuk menambah keilmuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai masalah akikah. Akikah merupakan salah satu perkara yang disunahkan, sebagaimana yang kutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'in, wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi ayyauqa anhu min wadin ila bulugin, yang artinya disunahkan. Sunnah mempunyai pengertian ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Ketika dikerjakan perkara tersebut mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Wa yundabu liman tazamuhu nafaqatu far'ihi ayyauqa, disunahkan bagi orang yang wajib menafkahi anaknya ayyauqa anhu min wadin ila bulugin. Disunahkan apa? Ayyauqa anhu min wadin, melaksanakan akikah. Min wadin dimulai pada saat bayi dilahirkan ila bulugin, sampai usia balik. Artinya syariat akikah itu, kesunahan akikah itu min wadin ila bulugin, disunahkan akikah itu bagi orang tua yang wajib menafkahi anaknya min wadin ila bulugin, dari semenjak bayi dilahirkan ila bulugin, kesunahannya sampai usia balik.
Jadi kalau sudah balik tapi ada yang belum diakikah atau belum melaksanakan akikah, nah kesunahannya bukan bagi orang tuanya lagi, tetapi kesunahannya beralih kepada anak tersebut kalau sudah balik. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-gulamu murtahanun biaqiqatihi tuzbahu anhu yaumasabi wa yuhlaku ra'suhu wa yusami. Seorang anak murtahanun biaqiqatihi, tergadai dengan akikahnya, maka tuzbahu anhu yaumasabi, sembelihlah hewan yaumasabi pada hari ketujuh bayi tersebut dilahirkan. Wa yuhlaku ra'suhu, kemudian dicukur rambutnya. Tadi telah kita laksanakan walimatul halqi, mencukur rambut bayi. Wa yusami, kemudian diberi nama. Nah, dan memberikan nama merupakan hak seorang orang tua, hak seorang anak, kewajiban orang tua. Min hakil waladi alal walidi salah satu asya'a, hak seorang anak alal walidi, wajib bagi orang tua, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi ada 3 hal, ada 3 perkara hak seorang anak wajib bagi orang tua. Mana yang 3 perkara? Yang pertama adalah ayyuhsina ismahu idza wulida, berikan nama yang baik idza wulida. Hak seorang anak yang pertama wajib bagi orang tua adalah ayyuhsina ismahu, kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama adalah memberikan nama dengan nama yang baik. Jadi harus dikasih nama atau diberi nama dengan nama yang baik. Jangan asal-asalan kasih nama anak itu. Yang penting keren, tapi gak ada artinya. Malah sekarang ngetren kasih nama itu ngikutin apa? Ngikutin artis. Nama anak ngikutin nama-nama artis. Padahal Nabi menganjurkan samu auladakum bi asma'il anbiya. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, berilah nama anak-anak kamu sekalian bi asma'il anbiya, dengan nama para nabi. Di anjuran baginda Nabi, ketika kita akan memberi nama seorang anak, samu auladakum bi asma'il anbiya. Kalau anaknya laki-laki, kata Nabi, samu auladakum bi asma'il anbiya, berilah nama dengan nama-nama para nabi. Kalau perempuan, ya beri nama dengan nama-nama atau orang-orang yang solihah. Tujuannya apa? Tapaulan. Kasih nama Khadijah, Aisyah. Seharusnya atau anjuran baginda Nabi seperti itu. Jadi kita akan memberikan nama seorang anak, kalau laki-laki usahakan diawali dengan Muhammad atau nama para nabi. Bahkan di dalam suatu keterangan,
sebaik-baiknya nama adalah yang diawali dengan Abdullah. Wa abdul asma'i Abdullah. Banyak riwayatnya menceritakan tentang anjuran-anjuran memberikan nama. Apalagi diawali dengan nama Muhammad. Ini sangat luar biasa. Ada keistimewaan tersendiri ketika kita memberikan nama seorang anak dengan nama Muhammad. Mana diantaranya ada salah satu riwayat, ada salah satu hadis yang menjelaskan atau yang menganjurkan memberikan nama dengan nama Muhammad. Idza kana yaumul qiyamati nada munadin ala liyakum man ismuhu Muhammad falyadkhulil jannata karomatan li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya idza kana yaumul qiyamati, apabila telah terjadi hari kiamat, nada munadin, ada suara, ada panggilan, ala liyakum, panggilan tersebut ala liyakum man ismuhu Muhammad, siapa yang namanya Muhammad, liyakum man ismuhu Muhammad, berdiri yang namanya Muhammad. Nah, nanti di hari kiamat akan ada undangan atau akan ada panggilan seperti itu. Hoi, siapa yang namanya Muhammad, berdiri. Liyakum man ismuhu Muhammad, berdiri. Ada Muhammad Kaplan, nah, berdiri. Kemudian falyadkhulil jannah, maka masuklah ke dalam surga karomatan li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kemuliaan li nabiyhi terhadap nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti sekarang bayi yang dilahirkan dikasih nama, diberi nama dengan nama Muhammad Ja'far As-Shadiq. Mudah-mudahan dengan diberikan nama Muhammad ini menjadi sebab wasilah. Yang namanya Muhammad itu artinya Muhammad isim maf'ul, hamada yuhamidu Muhammad, artinya yang terpuji. Nah, mudah-mudahan dengan dikasih nama Muhammad, dengan diberi nama Muhammad, bayi yang dilahirkan ini kelak menjadi orang yang terpuji. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nah, itu diantara salah satu keistimewaan seorang anak ketika diberi nama Muhammad. Kembali lagi, tadi ada 3 kewajiban orang tua, hak anak. Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulida, diberikan nama yang baik ketika dilahirkan. Dan yang kedua, adalah wa yu'allimahul kitaba idza aqala, didik anak tersebut ketika sudah tamyiz, al-kitabah, didik, pelajari anak tersebut ketika sudah tamyiz untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi kewajiban orang tua, awas ini kewajibannya kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz. Awas, mendidik anak, mempelajari anak, mengajarkan anak membaca Al-Quran itu kewajiban orang tua, kewajiban masing-masing orang tua, bukan kewajiban ustaz.
Nah kalau sudah gak mampu, gak bisa mendidik, mempelajari anak membaca Al-Quran, baru diserahkan ke Ustaz. Datang ke Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, ini saya punya anak, terus saya gak bisa baca Al-Quran. Kemarin dengar katanya kalau punya anak, kewajiban orang tua itu harus dididik anak tersebut supaya bisa membaca Al-Quran. Nah berhubung saya gak bisa, saya mau pasrahin anak ke Ustaz supaya bisa baca Al-Quran. Seperti itu. Nah, jadi wa yu'allimahul kitaba idza aqala, didik anak kita supaya bisa membaca Al-Quran idza aqala. Datang usia tamyiz, pelajari, didik anak untuk membaca Al-Quran. Bahkan ini merupakan salah satu yang dianjurkan Nabi, adibu auladakum ala thalathi khisalin, didiklah anak-anak kamu sekalian 3 hal, 3 perkara. Hubbi nabiikum, pertama adalah didik anak-anak kita supaya mencintai Nabi kita. Dikasih tahu Nabi kita siapa, Nabi kita Muhammad, lahirnya di mana, wafatnya di mana, turunan-turunannya dari jihad, orang tuanya dari jihad bapaknya siapa-siapa, dari jihad ibunya siapa-siapa. Hubbi nabikum, yang kedua adalah hubbi ahli baitihi, didik anak kita untuk mencintai keluarga Nabi. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah wahubbi qiraatil Quran, didik anak-anak kita supaya mencintai Al-Quran. Nah itu kembali lagi, jadi ada 3 kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, memberikan nama yang baik, mempelajari atau mendidik anak supaya bisa membaca Al-Quran. Awas jangan dijamin punya anak gak bisa baca Al-Quran. Kalau bahasa Inggris lancar tapi bahasa Al-Quran baca Al-Quran gak bisa, awas. Jangan bangga punya anak bisa bahasa Inggris tapi baca Quran gak bisa, awas. Sebab apa? Yang akan menyelamatkan kita itu adalah Al-Quran. Ketika anak bisa membaca Al-Quran, anak membaca Al-Quran, pahala atau kebaikannya akan sampai ke kuburan orang tuanya, sekalipun tanpa doa isol, tanpa dikhususkan doanya. Pokoknya ketika seorang anak melakukan kebaikan membaca Al-Quran, umpamanya orang tuanya sudah meninggal, pahala kebaikan akan mengalir ke alam kubur orang tuanya. Sebab min jumlati amalil walad amalul walid, amal-amalan yang dilakukan seorang anak, amalul walid adalah amal-amalan orang tuanya. Sebab tidak akan pernah ada anak kalau tidak ada orang tua. Nah, baik lagi, jadi itulah pentingnya kita mendidik seorang anak untuk bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa yuzawwijahu idza adraka. Nah, yang ketiga, andai kata sudah usia balik, sudah ada yang mau ngelamar, kalau perempuan atau yang laki-laki sudah punya pilihan, wa yuzawwijahu idza adraka, buru-buru nikahkan. Dengan anak ini mah pacaran, udah pacaran bertahun-tahun, kalau udah ada pasangan buru-buru dinikahkan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali lagi itu, jadi akikah itu